Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Rahmatika dengan NIM akhir 155 dari kelas Gizi 5B. Di sini saya akan memaparkan hasil survei konsumsi pangan menggunakan metode 24-hour food recall. Baik, yang pertama ada latar belakang. Yakni pangan merupakan kebutuhan dasar bagi pertumbuhan dan daya tubuh seseorang, sehingga kualitas dan kuantitas gizinya ya harus kita diperhatikan. Survei konsumsi pangan salah satunya melalui metode Food Recall 24 jam digunakan untuk mengetahui pola makan seseorang karena yang pertama cukup sederhana, mudah dilakukan, dan mampu menggambarkan asupan gizi. Nah, data dikumpulkan dari makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi selama 24 jam lalu diolah menjadi ukuran rumah tangga atau URT, berat gram, hingga kandungan gizi kemudian dibandingkan dengan AKG. Survei ini dilakukan dengan pasangan mahasiswi sebagai responden untuk memberikan pengalaman langsung dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran konsumsi pangan responden dalam 1 kali 24 jam berdasarkan metode food recall. Yang kedua, apakah asupan zat gizi responden sudah memenuhi AKG. Yang ketiga, bagaimana rata-rata kecukupan gizi kelompok berdasarkan data yang sudah diambil. Kemudian ada manfaat. Manfaat yang bisa didapat adalah pertama, mengetahui jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi responden dalam 1 kali 24 jam. Yang kedua, menghitung kandungan zat gizi dari konsumsi pangan responden berdasarkan konversi URT ke gram. Yang ketiga, membandingkan hasil asupan zat gizi responden dengan AKG. Yang keempat, menganalisis rata-rata asupan zat gizi kelompok berdasarkan data yang sudah didapat. Baik, masuki hasil analisis. Responden yang saya analisis kali ini adalah NBF dengan usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, BB 39 kilogram, dan TB 150 cm. Saya melakukan food recall pada 2 hari yang berbeda. Yang pertama pada tanggal 25 Agustus 2025, kemudian food recall kedua itu pada tanggal 29 Agustus 2025. Hasil food recall yang pertama adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya langsung saja ada analisis kecukupan gizi 1 NBF. Total asupan energinya itu sebesar 1.351 kalori atau sekitar 78% dari kebutuhan harian. Ini artinya energi masih belum mencukupi. Kemudian protein lebih dari cukup, yaitu 127% dari kebutuhan. Lemak dan karbohidrat, masing-masing 80% dan 75% dari kebutuhan. Masih kurang namun mendekati, standar. Yang kemudian ada, serat sebesar 48%, vitamin A hanya sekitar 23%, folat 65%, dan kalsium 48%. Artinya konsumsi sayuran, buah, dan sumber kalsium masih cukup rendah. Kemudian vitamin C cukup tinggi, ini bahkan 103% dari AKG. Zat besi juga hampir memenuhi kecukupan. Kesimpulan dari food recall pertama ini, responden cenderung kekurangan energi, karbohidrat, dan mikronutrien, tetapi baik dalam protein dan vitamin C. Selanjutnya, hasil food recall kedua adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah analisis kecukupan gizi 2 NBF. Asupan energi meningkat menjadi 1.607 kalori, hampir 93% dari kebutuhan. Kemudian protein cukup melonjak hingga 144% dan lemak mencapai 120% dari AKG. Yang berarti konsumsi lauk dan bahan yang cukup berlemak itu cukup meningkat. Kemudian karbohidrat masih kurang, hanya sekitar 71% dari kebutuhan. Serat menurun menjadi 30%, vitamin A juga hanya 55%, folat 26%, kalsium 33%, dan vitamin C turun menjadi 31%. Zat besi masih cukup baik, sekitar 95% dari kecukupan. Jadi secara keseluruhan, responden ini memiliki pola makan, dengan protein dan lemak yang cukup berlebih, tapi masih kurang dalam energi, karbohidrat, serat, vitamin A, folat, dan kalsium. Hal ini menunjukkan pola konsumsi yang, kurang seimbang, cenderung berfokus pada lauk protein. Sementara pangan nabati, sumber vitamin, mineral juga masih cukup minim. Baik, selanjutnya ada hasil akhir food recall data kelompok yang sudah, dihitung datanya. Jika dilihat dari hasil food recall kelompok, ini polanya cukup mirip dengan, individu, di mana asupan energi kelompok itu rata-rata hanya 1.368 kalori atau sekitar 78% dari kebutuhan. Protein cukup tinggi,
mencapai 124% AKG, untuk lemak sudah cukup sekitar 99%, karbohidrat, hanya 60% menandakan konsumsi makanan pokok masih cukup kurang, kemudian serat, rendah di 28%, kalsium 55%, zat besi, eee, relatif cukup tinggi sekitar 80%, retinol 73%, folat 37%, dan vitamin C cukup tinggi hampir 95%. Dari data ini terlihat bahwa pola makan kelompok cenderung tinggi protein tapi rendah energi, karbohidrat, serat, dan, beberapa mikronutrien. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis individu saya oleh responden NBF menunjukkan bahwa asupan energi dan karbohidrat masih, kurang dari kebutuhan, sedangkan protein dan lemak sudah berlebih serta mencukupi. Beberapa mikronutrien penting seperti serat, vitamin A, folat, dan kalsium masih rendah sehingga pola makan NBF belum seimbang sepenuhnya. Jika dilihat dari keseluruhan pola makan, Eee, individu tadi juga tercermin pada hasil kelompok, di mana, rata-rata asupan energi dan karbohidrat masih rendah, sementara protein relatif berlebih. Selain itu, konsumsi serat, folat, dan kalsium juga masih, jauh di angka kecukupan. Dengan demikian, kelompok secara umum cenderung memiliki pola makan tinggi protein namun kurang bervariasi, sehingga perlu peningkatan konsumsi sayur, buah, serta pangan sumber mineral untuk mencapai keseimbangan gizi yang lebih baik. Oke, jadi berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, kelompok disarankan, meningkatkan variasi pangan sehari-hari dengan memperbanyak konsumsi sayur, buah, serta sumber pangan tinggi kalsium dan folat seperti susu, produk olahan kacang-kacangan. Perlu juga pengaturan ulang porsi karbohidrat agar kecukupan energi tercapai. Kemudian pola makan yang lebih beragam dan seimbang diharapkan dapat memperbaiki pemenuhan gizi secara menyeluruh sehingga mendukung kesehatan optimal. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil survei konsumsi pangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.